Padat, cepat, dan mengupas lugas. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke kubu 03 yaitu Bang Masinton, bahwa paslon 03 yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah legowo yaitu dengan mengucapkan rasa selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran. Yang jadi pertanyaan, kenapa kubu 03 ini masih tidak legowo dengan masih mengajukan ke pihak PT UN? Tolong dijelaskan. Terima kasih, Pak. Bahwa MK itu hal yang berbeda, Mas. Dengan yang di PT UN. PT UN itu menyangkut KPU ya menetapkan pencalonan itu tanpa putusan dasar keputusan yang dinikan ke DPR gitu ya. Jadi bukan kita nggak terima, kita apapun semua tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Jadi ada hal yang berbeda tentang gugatan ke PT UN, itu hal yang berbeda. Nah terus tadi apa yang disampaikan Pak Ngabalin sebenarnya tidak semuanya ya menyangkut tentang bansos. Dalam dissenting itu jelas kok itu ada. Artinya kan bahwa pendapat hakim kan jelas menyampaikan yang dissenting ya bahwa terbukti pembagian bansos itu mempengaruhi intensi bansos itu mempengaruhi pemilih. Kemudian keterlibatan ASN apa segala macam. Jadi kalau kita lihat ini baru sejarah dalam sengketa pilpres kita di mana hakim ya dia tidak bulat, Pak Ketua. Artinya apa? Ini yang saya katakan bahwa inilah lonjong tadi Bang katanya. Iya, keputusan yang lonjong gitu ya, bahwa keputusan harus diambil ya, tapi dia tidak bulat. Nah, keputusan tidak bulat tadi itu apa? Dia akan menyisakan problem legitimasi ke depannya. Kalau saya berpandangan bahwa demokrasi kita hari ini tuh ya memang demokrasi dalam konteks pemilu ya, hanya sekedar diadakan sebagai ajang prosedural formal. Tidak maka ketika di MK tidak persoalan perselisihan angka kan. Masuk ke materi yang lebih kualitatif gitu, substantif, keterlibatan cawe-cawe presiden di sana. Kok yang menang dituduh tidak beretika? Nah, persoalan etika itu kan muncul memang di persoalan di MK itu kan. Di mana Majelis Kehormatan MK sendiri, Mahkamah Konstitusi ya memberikan pelanggaran etik terhadap Ketua MK. Nah itu loh. Nah jadi memang ada problematik terhadap persoalan pelaksanaan pilpres kita, di mana rasanya itu bahkan rasa itu sudah diungkapkan oleh hakim MK, 3 hakim MK itu, bahwa rasa itu benar ada. Bang Ngabalin. Rasa keterlibatan ASN, Bro Masinton, PJ, kepala daerah, bansos dan lain-lain sebagainya. Saya mau bilang Konfirmasi begini. itu. Saya mau bilang begini. Kalaulah Mahkamah Konstitusi itu konsisten dengan keputusannya nomor 1/PHPU tahun 2019 tentang dia fokus pada sengketa hasil perhitungan suara PHPU, maka dia cocok dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan tentang hasil pemungutan suara di pemilu. Itu sebabnya kenapa dia sendiri tidak konsisten, kemudian menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu jangan seperti keranjang sampah. Yang bikin keranjang sampah itu adalah hakimnya sendiri. Itu saya sadly Isra itu. Karena kenapa tidak mengikuti jejak pada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Dia fokus pada urusan dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. I pacem